hidup di dalam dunia ini, kita tuh sebenarnya tuh hidup tuh sendiri di hadapan Allah gitu loh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Jalan Bareng Podcast. Perkenalkan, aku Bobby. Aku Sepri. Ya, kami berdua adalah host podcast ini. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali berkunjung, selamat datang dan selamat mendengarkan. Ya, di episode kali ini kita membahas apa, Mah? Kita akan membahas seperti judulnya, yaitu tentang tanggapan kami gitu ya, atau sharing sedikit tentang apa yang lagi ramai dibicarakan, yaitu tentang kasusnya hasil investigasi dari Rafi Zacharias gitu. Pertama-tama kenapa terpikir untuk ngobrolin hal ini karena beberapa kali kalau teman-teman udah ikutin podcast ini dari sejak tahun lalu, itu kan beberapa kali mungkin notice sudah sempat menyebutkan buku-bukunya Raffi, habis itu pelayanannya juga gitu, quote-quote dari beliau ya, dan menyarankan juga gitu kan course-course-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi bukannya mau menyatakan standpoint atau apalah gitu, bukan, tapi kayak ya merasa dalam tanda petik merasa bertanggung jawab lah gitu untuk memberikan tanggapan atau apa pandangan gitu tentang kondisi ini. Dan juga memang secara pribadi dan juga berdua belajar banyak sih dari hal ini gitu. Ya. Jadi apa yang kami refleksikan melalui hasil investigasi itu adalah turn your eyes upon Jesus sih. Jadinya lagi-lagi kayak kita nggak bisa melihat sebuah figur atau Christian leader atau seorang bapak gereja atau seorang siapapun dia yang manusia itu menjadi kayak Tuhan ya. Iya, benar. Jadi tetap jadi menggantikan posisinya Kristus. Bahkan gitu. Orang-orang Kristen besar yang dibilang great man itu selama masih manusia, kita nggak boleh mengkultuskan atau kayak menuhankan dan look up tuh ya boleh lah ya. Maksudnya pasti ada teladan-teladan yang bisa kita lihat, tapi kalau mengandalkan orang-orang besar ini untuk perjalanan iman kita gitu, jadi kita menaruh harapan kita pada mereka. Itu sangatlah salah gitu, dan bisa menyesatkan gitu. Karena aku yakin ini pasti banyak banget yang terdampak imannya dan spiritualitasnya karena kasus ini gitu. Bahkan mungkin aja ada di belahan dunia yang lain atau di mana yang jadi kecewa Kristus, gitu, jadi kecewa banget sama kekristenan, jadi kecewa sama orang-orang Kristen gitu. Dan itu kan sebenarnya semakin melukai dan semakin semakin membuat berita Injilnya ini tuh bukan, padahal ini kan berita yang baik gitu ya, cuman kadang-kadang pembawa berita Injilnya baik. Berita Injil ini kan kabar baik gitu, good news, tapi kadang-kadang kan pembawa beritanya ini yang adalah manusia ini yang seringkali membuat berita yang baik tentang Kristus yang mati di kayu salib, menebus dosa, memberikan hidup yang baru dan segala anugerah berkelimpahan itu jadinya berita yang tidak bisa diterima. Dan kasus-kasus seperti ini, orang-orang besar yang disgrace, yang jatuh, itu membuat pemberitaan Injil dan pekerjaan-pekerjaan Allah yang lain mungkin secara manusia kelihatannya tampak jadi lebih sulit gitu ya, atau lebih mengecewakan. Ya, tapi melihat dari sudut pandang yang lain, jadi yang mau kita bagikan di sini adalah bahwa ketika kita sudah dilayani nih oleh banyak orang-orang hebat lah ya di masanya mereka, entah bapak-bapak di gereja di masa kuno sampai abad pertengahan bahkan sampai abad sekarang, itu banyak banget great man dan kita pertama sadari bahwa mereka itu adalah manusia ya, betul. Manusia yang dipakai Tuhan, dan mereka itu bukan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan yang pernah datang ke dunia itu cuma satu, yaitu Kristus Yesus sendiri. Dan sebenarnya dengan kita melihat kepada Kristus itu sendiri pun, itu udah satu-satunya hal yang paling cukup untuk membuat kita bisa selamat ya. Iya, setuju. Iya kan? Jadi tanpa kita, maksudnya bukan kita jadi mengucilkan ya, maksudnya mengucilkan pembawa-pembawa berita yang sudah memberkati kita atau orang-orang yang sudah memberkati kita, apapun itu, pendeta ataupun penginjil ataupun bahkan apologet besar gitu, bukan. Tapi ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita tuh sebenarnya tuh hidup tuh sendiri di hadapan Allah gitu loh. Nggak ada barrier yang sebelumnya itu Tuhan melihat kita gitu. Sebelumnya itu kayak Tuhan melihat Raffi dulu baru melihat kita misalnya gitu. Enggak, tapi Tuhan tuh, Yesus sendiri itu berhadapan langsung dengan kita, encounter langsung dengan kita gitu. Bukan kayak ada pengantara gitu, yaitu misalnya
sebutlah seorang siapa yang kita kagumi, siapapun lah yang Christian leader yang kita kagumi, dengan dialah kita datang kepada Kristus. Enggak, karena Kristus satu-satunya adalah imam yang sudah menjadi pengantara kita kepada Allah, dan Kristus sendiri cukup untuk menjadi pengantara kita kepada Bapa. Jadi waktu mendengar berita ini mungkin terpukul, mungkin kecewa, tapi teman-teman ingatlah bahwa iman kita kepada Kristus janganlah berpaut kepada seorang pun di dunia ini. Ya, betul. Harus kepada Kristus sendiri satu-satunya sauh kita, seperti yang sering digaung-gaungkan di podcast episode sebelumnya. Nah, berikutnya yang kedua sih, kalau dari aku merasa betul sih bahwa untuk bisa berlaku kudus dan setia sampai akhir itu tuh adalah anugerah aja gitu. Kristus mati di kayu salib itu kan udah menyelamatkan kita, dan itu anugerah yang pertama gitulah. Maksudnya anugerah yang besar. Tapi setelah itu tuh dia nggak mau berhenti di situ gitu kan. Ada yang namanya sanctification. Jadi bahkan untuk kita bisa berjalan dalam kekudusan, mengikut Dia hari lepas hari, setia sampai akhir itu juga kita tuh perlu banget yang namanya anugerah gitu. Terlepas kita udah ikut Tuhan berapa puluh tahun, udah berapa kali selesai baca Alkitab dari cover ke cover gitu misalnya, atau udah ikut banyak course, udah tahu banyak hal, bukan itu tetap yang menjamin kita setia sampai akhir atau enggak gitu. Tapi ya itu penting banget ya, maksudnya tetap kita mesti berjuang juga gitu untuk mengetahui iman kita sendiri kan. Nah, tetapi bukan itu yang menentukan apakah kita sampai akhir setia, fight the good fight gitu kan. Tapi tetap anugerah dan pertolongan Roh Kudus gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kecewa, ya kembalilah arahkan pandangan kita kepada Kristus yang satu-satunya juru selamat kita dan Tuhan kita. Jadi nggak ada satupun orang di dunia ini yang bisa jadi Tuhan atau mengambil posisi Kristus sendiri. Dan yang kedua, ya tadi yang saya bilang, anugerah. Hiduplah di dalam anugerah Tuhan hari demi hari. Bahkan waktu menjalani kehidupan ini kita berusaha hidup kudus, tapi berusahanya itu melalui pertolongan Roh Kudus itu sendiri. Setuju. Dan juga aku belajar sih, dan ini juga mungkin ke kita juga gitu yang punya platform kayak begini, atau ke teman-teman yang sering share di sosial media, atau yang terlibat di pelayanan di gereja, di para church dimanapun. Benar. Apa yang tampak di luar itu penting ya, maksudnya kata-kata kita yang baik, kata-kata kita yang baik dan lain sebagainya. Pelayanan kita itu sangat amat baik dan harus baik juga, itu harus kita perjuangkan. Tetapi apa yang gak kelihatan, apa yang hanya kita dan Allah tahu di dalam kamar mandi, dalam pikiran gitu ya, dalam flash disk kecil kita yang kita sembunyiin atau apapun itu juga matters gitu. Jadi seperti yang Bobby bilang tadi ke poin pertama, coram Deo. Jadi selalulah ingat bahwa kita ini hidup di hadapan Allah, penonton tunggal kita tuh Allah. Bayangkan Allah penonton tunggal yang kudus, yang suci, yang gak ada dosa dan gak punya delight di dalam dosa, selalu melihat hidup kita gitu. Bayangkan itu aja setiap hari. Jadi di luar dan di dalam, di luar rumah, di dalam rumah, dimanapun kita selalu align gitu. Selalu berintegritas bahwa hidup kita di hadapan Allah. Hence, aku mau hidup bersih dan hidup kudus. Namun di dalam Kristus ada anugerah yang membuat kita tuh bisa mampu ya. Iya, setuju. Jadi meskipun Allah melihara hidup kita itu bukan jadi teror buat kita. Betul. Tapi itu jadi sebuah pengingat ya, bahwa kita itu hidup di hadapan Dia itu Allah yang kudus. Hence, aku mau hidup kudus. Kayak benar, gitu. Benar. Bukan dengan kekuatanku sendiri, tapi kekuatan Kristus yang sudah mati bagiku dan yang sekarang aku hidup bagi Dia kayak gitu. Jadi ya apapun. Sebenarnya ini indah ya, indah sih, kan. Maksudnya kita dilihat oleh Allah yang kudus, kita tahu kita nggak bisa kabur dari Dia, tapi kita tahu juga kita bisa aman, kita bisa bersandar di bawah lengannya karena kita tinggal di dalam Kristus. Jadi meskipun kita berdosa dan sebagainya juga pun jatuh lagi, kita tahu gitu Dia akan mengampuni di dalam Kristus. Tapi nggak boleh jadi alasan untuk kita sembrono hidupnya. Iya, betul, setuju. Atau juga jadi bahkan waktu kita sudah merasa diri kita nih melayani, hidup private kita bisa kita sembronoin gitu. Enggak ada justifikasi lah. Justifikasi untuk itu. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman ada yang kecewa, terpukul, ya kembali lagi ingat kepada Yesus, satu-satunya juru selamat dan Tuhan kita. Kembali lagi. Let the Holy Spirit comfort you. Dan comfort kita juga gitu ya. Gitu. Dan kita doakan proses-proses yang selanjutnya juga banyak orang-orang Kristen jadi terbuka lagi, malah
melihat kepada Kristus ya. Iya, setuju. Dan terakhir sih semoga kita semua jadi orang-orang yang ditemukan Allah setia lah sampai akhir hidup kita. Oke, teman-teman. Thank you. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.